Selamat siang saudara-saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat siang saudara-saudara sekalian, sungguh indah sekali kita bisa berbakti bersama-sama kembali di gedung gereja ini. Kita akan sama-sama menaikkan pujian kita yaitu How Great Thou Art. My God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God the Son was sparing, sending to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Shall come with shout of acclamation and lead me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami satu persatu, bisa hadir di tempat ini. Engkau telah menjaga kami, Engkau telah memberkati kami, sehingga pada saat ini kami boleh datang bersama-sama, kami boleh berbakti, kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Bapa karena Engkau telah menempatkan kami di negara ini yang indah, di negara ini yang banyak sekali kebebasan yang kami boleh nikmati. Kami tahu Bapa bahwa tidak di setiap negara di dunia seperti itu. Ajarkan kami Bapa untuk terus memberi syukur. Ajarkan kami Bapa untuk mempunyai sikap yang berterima kasih. Bapa, kiranya Engkau boleh terus menjaga kami, menjaga juga negara kami. Kami ingin memberi syukur Bapa untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami penuh dengan pengharapan dan kepercayaan bahwa kami yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kami penuh dengan kepercayaan dan pengharapan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian. Terima kasih juga Bapa, begitu besarnya kasih-Mu sehingga kalau kami tidak mengikuti perintah-perintah-Mu, kalau kami dengan kesombongan hati kami memilih jalan sendiri, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih, Engkau adalah Tuhan yang murah hati, dan Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Engkau telah berikan melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berkati kami Bapa pada siang hari ini, supaya kami satu persatu diurapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendapatkan sesuatu dari Engkau, supaya kami boleh lebih dekat lagi dari Engkau, kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, boleh silakan maju.
hari Minggu, jemaat sekalian, selamat berjumpa kembali. Senang bisa berkumpul bersama di gedung gereja ini untuk berbakti. Untuk kuarta Minggu hari ini ada beberapa penegasan. Pertama, Pendeta Yohanes Swantika akan mengambil cuti tanggal 22 sampai 29 Juni. Bagi mereka yang membutuhkan plan konsuler bisa menghubungi Bapak Joni Parulian. Lalu diingatkan kembali juga, breakfast fellowship sudah dimulai kembali, akan diadakan Sabtu minggu depan tanggal 27 Juni jam 9 pagi. Dan donation receipt telah tersedia. Bagi mereka yang belum mendapat donation receipt bisa menghubungi Bapak Wilson Suryadi. Lalu tanggal 5 Juli, 2 minggu lagi, akan diadakan kebaktian gabungan. Itu akan diadakan jam 10 pagi. Kebaktian gabungan itu juga untuk diadakan untuk memanggil Pendeta David Williams sebagai pendeta tetap. Dan akan ada perjamuan kudus di kebaktian tanggal 5 Juli tersebut. Demikian warta untuk minggu hari ini. Jemaat dipersilakan untuk memberikan salam damai, tapi kalau yang belum bersedia bisa melambaikan tangan. Kita tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang boleh yang kami lalui selama 1 minggu ini, di mana pada hari ini Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk boleh dapat kembali berkumpul tempat ini, untuk berbakti dan memuliakan nama-Mu, dan juga untuk boleh belajar sedikit tentang firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Pendeta Yohanes yang akan sebentar lagi menyampaikan renungan pada siang hari ini. Kiranya Engkau boleh pakai beliau, Engkau boleh urapi sehingga firman yang boleh beliau sampaikan hanya berasal daripada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh berkati setiap kami, agar hati dan pikiran kami boleh terbuka untuk menerima dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini memilih untuk mengikuti persekutuan ini secara online, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau boleh berkati mereka, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini karena sakit. Tuhan, tolonglah jamah dan sembuhkanlah mereka, agar mereka boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan pribadi. Tuhan, kiranya Engkau boleh berikan mereka kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi permasalahan ini. Tuhan, tolonglah mereka dan tunjukkanlah bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes dan Bapak Pendeta David yang telah Engkau tempatkan di gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh pakai mereka sebagai alat-Mu untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu, baik di gereja-Mu di sini atau dimanapun mereka berada, sehingga nanti lebih banyak jiwa-jiwa yang boleh mereka menangkan untuk-Mu, Tuhan. Berkati kesehatan mereka dan juga keluarga mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara New Zealand, tempat di mana kami boleh menetap saat ini. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk negara yang indah, aman, dan tentram ini. Walaupun virus COVID-19 kembali memasuki ke New Zealand, tapi kami bersyukur bahwa pemerintah New Zealand sudah bekerja sedemikian rupa, sehingga negara ini boleh dapat menekan mewabahnya virus COVID-19 ini, sehingga tidak memakan banyak korban jiwa. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa semuanya ini adalah berkat dari campur tangan dan kasih-Mu kepada bangsa ini.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia yang tidak luput dari wabah ini dan justru bertambah hari bertambah banyak korban. Tuhan, tolonglah, berikanlah perlindungan-Mu kepada saudara-saudara kami ini. Berikanlah mereka pengertian agar mereka dapat mentaati segala peraturan-peraturan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam menanggulangi wabah ini, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang bertambah. Terima kasih ya Tuhan, dan masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya bahwa Engkau mengetahui setiap pergumulan dan kebutuhan kami pribadi lepas pribadi, dan kiranya Engkau sendiri yang boleh mengabulkan dan menyempurnakan setiap doa kami sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kami hanya kepada-Mu, dan akan kami akhiri doa yang singkat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 19 hingga 20 dan Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Yakobus 5 ayat 19 hingga 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Dilanjutkan dengan Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu Aku Milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah sisi-Mu Tuhanku.
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin duduk di bawah kaki Salmu. Kami ingin mendengarkan firman. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, supaya mata kami, telinga kami, pikiran kami, hati kami boleh terbuka. Kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti, dan yang paling penting kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hari ini kita akan mengakhiri seri khotbah yang berdasarkan kitab Yakobus. Sejauh ini kita diingatkan oleh Yakobus untuk meminta hikmat dari Tuhan. Kita diingatkan untuk berbahagia dan bertahan dalam pencobaan. Kita diingatkan untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kita diingatkan untuk tidak memilih kasih berdasarkan status orang atau kekayaan orang. Kita diingatkan untuk mengontrol lidah kita. Kita diingatkan bahwa kalau kita mau menunjukkan iman kita, buktinya adalah dari perbuatan kita. Kita diingatkan supaya jangan angkuh, jangan sombong. Kita diingatkan untuk bersandar pada Tuhan, jangan memakai kekuatan kita sendiri. Kita diingatkan supaya jangan menggerutu kalau menghadapi tantangan, kesusahan. Kita diingatkan akan kuasa dosa. Ini adalah summary, sudah beberapa minggu kita berminggu-minggu kita mempelajari kitab Yakobus. Pada akhirnya, sampai sekarang kita akan mempelajari 2 ayat terakhir dari kitab Yakobus. Dan dalam teks kita hari ini kita diingatkan untuk saling menguatkan, saling membantu, saling mengkoreksi kalau ada yang menyimpang dari jalan yang benar. Dalam ayat 19 di teks kita yang berdasarkan Yakobus, di sana Yakobus memakai kata-kata, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Apa maksudnya menyimpang dari kebenaran? Karena Yakobus tidak memberikan secara eksplisit apa sih, dikasih daftar. Ini kalau menyimpang begini. Nggak ada ya, di ayat 19 nggak ada. Jadi bagaimana caranya kita bisa tahu apa artinya menyimpang? Nah, di sini kita memakai satu prinsip kalau kita mau mempelajari Alkitab, mau lebih dekat lagi, mau lebih mengerti, kita harus melihat konteks dekatnya dan konteks jauhnya. Ya, jadi kita lihat sekarang di dalam ayat 19 kita cari ada nggak? Apa sih artinya menyimpang dari kebenaran? Nggak ada secara eksplisit. Jadi kita cari lagi, kita keluar sedikit lagi, ya. Kita lihat di buku atau kitab Yakobus sendiri, ada nggak? Kira-kira apa sih artinya menyimpang dari jalan kebenaran?
Nah, kalau kita perhatikan di dalam keseluruhan kitab Yakobus, sebenarnya Yakobus itu sudah memberikan secara eksplisit hal-hal yang kita tidak boleh lakukan, ya kan? Jadi, kalau kita lihat dari konteks Yakobus sendiri, menyimpang itu ada beberapa arti. Artinya, contohnya apa? Karena Yakobus sudah memberikan contoh di dalam pasal-pasal sebelumnya. Jadi kira-kira apa? Kalau kita menyimpang dari kebenaran, itu sebenarnya kalau kita tidak mengontrol lidah kita, itu sudah menyimpang. Ya. Saya tidak membahas lagi apa itu mengontrol lidah karena sudah dibahas waktu dulu, ya. Tapi kalau kita tidak mengontrol lidah, kita menyimpang. Kalau kita tidak bersandar pada Tuhan, kita mau pakai kekuatan kita sendiri, kita sudah menyimpang dari kebenaran. Kalau kita menggerutu dalam kesusahan, kita sudah menyimpang dari jalan yang benar. Kalau kita memilih kasih berdasarkan kekayaan atau status, kita sudah menyimpang. Kalau kita iri hati, kalau kita bertengkar, kalau kita mementingkan diri kita sendiri, kita sudah menyimpang. Kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam rencana-rencana kita, kita sudah menyimpang. Jadi semua hal-hal yang saya katakan ini semua sudah dibahas di dalam Yakobus sebelumnya, pasal-pasal yang sebelumnya. Jadi ingat ya, kalau kita sekarang baca ada satu teks kita nggak ngerti, ini apa sih artinya? Kita lihat di ayat itu dulu, ada nggak? Oh, nggak ada. Oke. Ayat 19 nggak ada. Berarti kita lihat lagi sekarang di kitab Yakobus. Ternyata kitab Yakobus banyak. Ya, hal-hal yang kita tidak boleh lakukan. Jadi saudara-saudara, kalau kita menyimpang, berarti kita sudah tidak mengikuti kehendak Tuhan lagi. Ya kan? Kita memilih jalan kita sendiri, nyimpang. Kalau kita menyimpang, kalau kita memilih jalan sendiri, kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, maka kita berdosa. Kalau kata dosa, aduh takut ya. Dosa itu apa sih sebenarnya? Dosa itu sebenarnya artinya adalah tidak mengenai sasaran. Itu arti secara literalnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris missing the mark. Jadi Tuhan sudah kasih, ini loh, kita mesti ke sana, ya. Goalnya ke situ. Kita ke kiri. Itu berdosa. Kita berdosa. Kita berdosa karena kita tidak mengikuti. Jadi dengan pengertian ini, kita lihat kalau kita menyimpang, artinya ujung-ujungnya kita berdosa. Perbuatan-perbuatan yang di list di sini, ya, itu kita berdosa. Nah, menurut Yakobus, kalau kita melihat ada orang-orang yang menyimpang, apa yang kita harus lakukan? Cuek-cuek aja? Jangan cuek-cuek. Yakobus menghimbau supaya kita membawa orang yang menyimpang ke jalan yang benar. Dengan kata lain, kalau kita melihat dari kita sendiri di dalam gereja ada yang berbuat salah, kita harus mengkoreksi. Kita harus melakukan itu supaya orang itu balik lagi ke jalan yang benar.
Kalau orang itu balik lagi ke jalan yang benar, maka kita menguatkan orang itu. Mengkoreksi. Kenapa kadang-kadang kita ini merasa, aduh, masa sih saya mesti mengkoreksi? Nah, ada caranya saudara-saudara. Kalau kita mau mengkoreksi, kita harus melakukan dengan hati yang tulus. Jangan dengan hati kesombongan. Jangan merasa bahwa, oh saya ini lebih pintar, saya ini lebih baik, saya ini lebih hebat, maka dari itu saya mengkoreksi. Jangan. Nah, di dalam Yakobus di sini tidak dikatakan bagaimana caranya mengkoreksi, kan? Balik lagi ya, kita pakai prinsip kalau kita mau mengerti Alkitab bagaimana? Kita lihat konteksnya, konteksnya nggak ada. Kita lihat di Yakobus juga nggak ada kata-katanya. Kita lihat lagi lebih luas lagi. Kita lihat di dalam Injil ternyata Tuhan Yesus ada mengatakan. Di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Kalau yang matanya bagus bisa baca itu, tapi saya bacain ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi kalau kita mau mengkoreksi ada caranya. Ini yang Tuhan Yesus sampaikan. 4 mata dulu. Setelah itu kalau nggak mau, baru bawa lagi beberapa orang. Jadi kita lakukan dengan baik. Kita jangan melakukan dengan kesombongan. Ya, kita jangan langsung di depan orang-orang, "Hei, kamu salah." Bukan ini kan, pertama-tamanya apa? 4 mata dulu. 4 mata dulu. Habis itu baru bawa 2 atau 3 orang lain lagi. Ya. Tapi ingat, kita sebagai orang yang mengkoreksi, kita juga harus menjaga lidah. Kalau kita tidak menjaga lidah kita, maka kita yang menyimpang. Kita harus berhati-hati. Nah, kalau kita melakukan dengan baik, kalau kita mengikuti proses yang Tuhan Yesus tunjukkan, maka kita bisa menguatkan orang itu kalau orang itu balik lagi kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 20, di sana dikatakan bahwa orang yang berbalik dari jalan yang sesat akan diselamatkan jiwanya dari maut. Apa artinya diselamatkan jiwanya dari maut? Apakah ini berarti orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatannya? Kalau kita baca ayat 20 sendirian aja, tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat pengertian yang luas di dalam Alkitab, seolah-olah seperti itu kan? Apalagi kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, kelihatannya jelas sekali ya. Karena dibilang apa? Diselamatkan jiwanya dari maut. Wah, kalau jiwanya sudah hilang tuh bagaimana? Ya kan? Berarti keselamatannya hilang. Tapi saudara-saudara, dalam terjemahan ini, dalam teks, dalam ayat ini, terjemahan baru Indonesia itu saya tidak setuju. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini dikatakan diselamatkan jiwanya dari maut. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata jiwa. Oke? Tidak ada kata jiwa. Kalau kita pikir jiwa, waduh itu udah langsung itu. Ya. Nggak ada. Terjemahan baru.
Nah, terjemahan bahasa Indonesia kan memang nggak terlalu banyak ya. Tapi ada juga terjemahan sederhana Indonesia yang biasanya terjemahannya bagus. Oke, saya bacain. Di sini dikatakan, berarti saudara atau saudari itu yang mengasihi Hani dan yang memimpin dia kembali sudah menyelamatkan dia dari neraka dan membuka jalan baginya sehingga dosa dan kesalahannya yang banyak itu diampuni. Wah, ini lebih cilaka lagi. Ini pakai kata neraka, diselamatkan dari neraka. Saya lebih nggak setuju lagi. Biasanya saya kalau baca terjemahan sederhana Indonesia itu bagus, tapi dalam teks ini lebih kacau lagi, lebih salah lagi. Karena kata neraka definitely nggak ada, kata jiwa aja nggak ada dalam bahasa aslinya. Sebenarnya kata jiwa orang itu dalam bahasa aslinya itu simple aja, cuma dia atau orang itu. Orang itu diselamatkan. Itu aja udah. Nggak ada jiwa, nggak ada kata neraka. Dalam bahasa Inggris NIV diterjemahkan will save him. Will save him from death. Oke, jadi tapi balik lagi, apa sih artinya maut? Apa itu? Ya, maut. Kalau kita lihat, kan seolah-olah kalau maut itu, waduh, jadi diselamatkan jiwanya dari maut. Berarti apa ya? Berarti kita kehilangan keselamatan. Balik lagi, kita lihat dari Yakobus sendiri nggak jelas. Kita lihat di dalam kitab-kitab yang lain. Maka dari itu tadi saya bacakan dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di sana jelas sekali bagaimana kita mendapatkan keselamatan. Menurut Efesus 2 ayat 8 dan 9, kita mendapatkan keselamatan bukan karena apa? Bukan karena upaya kita, bukan karena pekerjaan kita, tapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Logikanya, kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa yang bisa memberikan kita keselamatan, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk kehilangan dong. Untuk dapetin, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa buat apa-apa. Bagaimana caranya kita bisa kehilangan dari perbuatan kita? Nggak bisa. Oke? Jadi kita lihat bahwa maut itu sebenarnya adalah kalau bahasa Inggrisnya ya death ya, maut, mati. Tapi apa sih artinya? Nah, kalau kita sudah lihat bahwa Efesus mengatakan bahwa kita tidak bisa kehilangan keselamatan kita, berarti apa? Berarti kalau kita diselamatkan dari maut, itu menunjukkan bahwa hubungan kita itu, kalau kita berbuat dosa, apa yang terjadi? Sekarang kalau ada hubungan antara suami dan istri atau anak dan orang tua, ya, kalau ada perselisihan, kalau ada seseorang yang berdusta, apa yang terjadi? Hubungannya itu apa malah tambah erat atau tambah jauh? Tambah jauh kan? Sama juga dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan, kita menyimpang, apa yang terjadi? Hubungan kita antara Tuhan itu lebih renggang, lebih jauh. Kalau hubungan kita lebih renggang dan lebih jauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak bisa menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita tidak bisa menikmati penguatan Tuhan. Itu efeknya. Jadi kalau kita menyimpang, itu yang terjadi. Nah, tapi bagaimana dengan kata maut? Maut itu kan mati kan? Ya, death. Nah, saudara-saudara, kalau kita melakukan hal-hal yang sangat parah, bisa-bisa
perbuatan kita itu membawa kita kepada kematian secara fisik. Dan di dalam Alkitab ada contohnya. Kita nggak sempat baca, tapi nanti pulang silakan boleh baca sendiri ya, di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Tapi saya ceritakan ya. Di dalam Kisah Para Rasul 5 pada waktu itu, gereja mula-mula, orang-orang yang punya tanah, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka menjual tanah mereka. Terus hasil dari penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul supaya apa? Supaya bisa disebarkan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi di dalam gereja mula-mula itu tidak ada orang yang kekurangan. Nah, Ananias dan Safiras, mereka menjual sebidang tanah. Mereka bawa hasilnya, tapi mereka bersepakat untuk berdusta. Mereka mengatakan kalau tadinya itu tanahnya dijualnya $1 million, ya, terus apa yang dia lakukan? Dia bilang dia bawa ya ke Petrus, dia bilang nih 800.000 gitu. Terus seolah-olah itu hasil penjualannya total. Ditanyain, bener nggak? Ini totalnya? Iya, berdusta. Dia berdusta kepada Allah, pada Roh Kudus. Maka dari itu, apa yang terjadi? Mati secara fisik. Okay? Jadi diselamatkan jiwanya dari maut itu berarti hubungan, kalau kita menyimpang hubungan kita antara kita dengan Tuhan itu tidak optimal lagi. Kayak ada kerenggangan. Dan kalau kita terus menerus tambah lama jauh, tambah lama tambah jauh, tambah lama tambah jauh, tambah kita melakukan hal-hal sampai akhirnya Tuhan bilang bisa-bisa secara fisik kita mati, tapi keselamatan tidak hilang. Saudara-saudara, satu lagi kalau kita lihat di dalam ayat 20, di sana dikatakan kalau orang itu berbalik, maka apa? Maka bukan hanya dia diselamatkan dari maut, tapi dosa mereka yang banyak itu ditutupi. Ya. Di sana dikatakan maka dia diselamatkan dari maut dan ini akan menutupi banyak dosa. Di sini saudara-saudara kita diberikan janji yang manis oleh Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita menyimpang, kalau kita memilih jalan kita sendiri, kalau kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan sudah tentukan, dan ada saudara kita membawa kita balik lagi, jangan sekali-kali merasa, masa sih Tuhan masih mau sama saya? Jangan. Karena kalau kita balik lagi dari jalan yang sesat, kita menyimpang, kita balik lagi ke jalan yang benar, maka itu akan menutupi banyak dosa. Kita akan diampuni. Saudara-saudara harus ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia, apalagi setelah jatuh dalam dosa, kita ini sering menyimpang. Maka dari itu Tuhan mengatakan di dalam gereja, kalau kita melihat ada orang yang menyimpang, kita saling mengkoreksi. Supaya apa? Supaya dosanya diampuni. Jadi saudara-saudara, dari kedua ayat yang terakhir dalam Yakobus ini kita diberi peringatan untuk saling mengkoreksi, saling menguatkan, supaya kita jangan jatuh dalam dosa, supaya tidak ada yang menyimpang. Tapi kalau kita mengkoreksi, ingat, lakukan dengan rendah hati, lakukan dengan hati yang tulus. Kita harus menjaga juga lidah kita waktu kita mengkoreksi. Jangan sampai gara-gara kita mau mengkoreksi orang, malah kita yang menyimpang. Jadi saudara-saudara, marilah kita hidup
seperti apa yang Yakobus ingatkan pada kita. Tema yang besar di dalam Yakobus itu adalah bagaimana kita sebagai orang yang percaya harus hidup seperti orang yang dewasa. Secara spiritual, bukan dewasa, saya udah umur 54 berarti saya dewasa, bukan. Secara spiritual, apakah kita masih tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita masih tetap terus mau dekat kepada Tuhan, kita terus mau belajar supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan lagi? Itu akan membawa kita ke dalam kedewasaan spiritual. Yakobus juga mengingatkan kita untuk selalu minta hikmat dari atas, mengikuti hikmat dari atas. Semua kehidupan kita itu dibimbing oleh hikmat dari Tuhan. Dan jadilah pelaku firman, jangan hanya mendengarkan. Mungkin saya mau menghimbau saudara-saudara dalam 1 minggu ini, kalau bisa hanya 5 chapter, 5 pasal Yakobus, dibaca lagi dari mulai sampai akhir, supaya kita diingatkan apa yang Yakobus katakan kepada kita. Karena kitab Yakobus ini sangat praktikal, ya, memberikan kita petunjuk-petunjuk yang sangat baik. Kiranya kita bisa dikuatkan dan kita semuanya mau menjadi pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau telah memberikan kami kitab Yakobus yang penuh dengan ajaran-ajaran yang sangat praktis. Kiranya Engkau boleh mengingatkan kami untuk terus mau bersandar kepada Engkau, untuk terus mau bertahan dalam tantangan atau ujian yang kami hadapi, untuk terus mau meminta hikmat dari Engkau untuk mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang baru kita dengar dapat tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita akan masuki persembahan kita. Kita akan menyanyikan lagu Biarlah Manis Kau Dengar Tuhan. Mari kita, saya ajak untuk bangkit berdiri, jemaat. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kiranya Engkau menerima persembahan kami. Ingatkan kami Bapa bahwa semua yang kami ada itu hanya datang dari Engkau. Dan kalau kami bawakan persembahan kami sebenarnya hanya mengembalikan sebagian dari apa yang Engkau telah berikan pada kami. Terimalah Bapa, kuduskanlah dan pakailah supaya bisa membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita nyanyikan lagu terakhir, mau mengingatkan nanti waktu tanggal 5 Juni bukan hanya online service, juga ada perjamuan khusus, ada congregational meeting untuk memanggil pendeta David Williams sebagai pendeta tetap di Senendus. Karena sekarang ini dia itu masih sementara ya, jadi masih belum tetap. Jadi nanti tanggal 5 Juni setelah kebaktian kita akan ada congregational meeting untuk memanggil dia, dan setelah congregational meeting kita akan ada makan bersama. Jadi silakan mulai dipikir mau bawa apa. Oke, jangan lupa jangan cuma datang doang dengan mulut. Boleh dibawa mulut, tapi tolong bawa makanan juga karena kita bisa share lunch. Oke, jadi saya mau mengingatkan dulu dari sekarang. Oke, silakan. Baiklah, untuk menutup kebaktian kita siang hari ini, kita akan menyanyikan lagu Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Pulanglah dari tempat ini dan ingatlah bahwa Tuhan kita selalu menyertai kita. Semoga Allah sumber sejahtera melengkapi kalian dengan segala yang baik yang kalian perlukan untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga dengan perantaraan Yesus Kristus Allah mengerjakan di dalam kita apa yang diinginkan-Nya. Hendaklah Kristus dipuji selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.